Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa belum? Belum. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Selfie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Yang hadir silakan jawab hadir ya. Anjani, Adelia, Erda Lisnania, Selfie, Fitri, Melanie, Rani, hadir semua ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelum kalian berangkat sekolah, pasti kan ada kegiatan di rumahnya. Di rumah kalian ada aturan tidak? Di rumah kalian mempunyai sebuah aturan atau tidak? Ya, contohnya bangun sebelum azan subuh itu kan sebuah aturan. Nah, di rumah kalian mempunyai aturan apa tidak? Punya apa? Ya, bangun tidur sebelum subuh, beres-beres rumah, membantu orang tua. Itu kan adalah sebuah aturan. Kalau di sekolah ada aturan apa tidak? Ada. Banyak ya kalau di sekolah. Salah satunya piket. Iya, piket ya. Hari ini siapa yang piket? Anjani. Sudah melaksanakan piket Anjani? Sudah, alhamdulillah. Berarti Anjani telah menerapkan peraturan sekolah. Kita harus punya aturan di sekolah, baik itu rumah, masyarakat. Terus kalau tidak ada aturan bakalan terjadi apa? Nah, keributan. Terus apa lagi? Konflik. Tahu konflik? Apa itu konflik? Permasalahan. Terus contohnya kalian di rumah kalian, kalau kalian tidak mematuhi aturan, kalau tidak ada aturan, apa coba yang bakalan terjadi? Rumahnya kotor. Terus apa lagi? Iya, berantem. Jadi itulah ya pentingnya adanya aturan, baik sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat. Akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu akan menyebutkan satu saja, menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami bahwa peraturan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tidak hanya penting untuk negara, tetapi penting bagi kehidupan kita, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat. Ya, itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak ada peraturan, pasti bakalan ada yang namanya kriminal, konflik, permasalahan yang tadi kalian telah sebutkan. Contohnya yaitu kalau kalian mematuhi peraturan, pasti kalian
peraturan, tidak membawa HP, tidak bolos. Itu kan adalah contoh kalian di sekolah. Nah, jadi peraturan itu seperti rambu-rambu buat depan kita. Ada berapa rambu-rambu lalu lintas? 3. Apa saja? Merah, kuning, dan hijau atau biru? Hijau. Kalau merah untuk berhenti, kalau untuk kuning? Untuk kuning? Ya, kalau untuk hijau berjalan. Sebuah gambar ya yang kalian wajib perhatikan ya. Nah, gambar ini adalah yang di atas itu adalah ada 3 siswa, Ibu akan sebut saja ya contohnya, Rehan, Danu, dan Becky. Mereka ini akan berangkat sekolah memakai motor atau kendaraan, tapi tidak memakai helm. Nah, otomatis kan ini melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Nah, kalau yang di bawah ini adalah gambar contoh ketika dalam keadaan di kelas. Misalkan kelas 7 sedang melaksanakan jumsi atau Jumat bersih. Ada beberapa anak yang sedang menyapu, mengepel, ya, terus menyapu debu, ngelap kaca. Itu adalah sebuah dari tata tertib. Apa sih keuntungan kalau semua orang patuh pada peraturan? Tidak akan ada konflik, terus damai, terus tentram, apalagi adem ayem ya. Jadi itulah ketika kalau semua orang mematuhi peraturan. Kalau sebaliknya ya akan ada konflik, perdebatan, pasti akan ada permusuhan ya. Terus itulah ya jawaban-jawaban yang telah kalian jawab tadi. Terima kasih untuk jawabannya, dan itu sangat bagus jawaban kalian. Tepuk tangan. Selanjutnya silahkan dibagi beberapa kelompok. Baik, bagi kelompoknya. Nah, Ibu akan membagikan sebuah selembar kertas yang kalian persiapkan ya. Tiap kelompok wajib mengisi beberapa pertanyaan. Lihat aja, jangan ditulis-tulis ya. Iya, boleh. Silakan kerjakan ya dengan sebaik mungkin. Bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Terus duduknya yang benar dan betul. Terus jangan ramai, tetap fokus ke dalam diskusi kalian. Ibu kasih waktu 2 menit, silakan kerjakan.
kali deh. Cek. Sudah selesai? Ya. Silakan untuk kelompok yang pertama presentasi di depan. Yang lain silakan perhatikan ya. Terus dan silakan untuk bertanya nanti setelah sesi yang ini. Silakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengasihkan hasil diskusi. 1. Mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi. Mengenali atau menemukan pelanggaran yang terjadi dari bentuk pelanggaran hukum, hak asasi manusia, norma sosial atau lainnya. 2. Menentukan sikap yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan. Jawabannya, menghormati dan bertanggung jawab terhadap aturan yang ada. 3. Menjelaskan dampak dari sikap patuh dan tidak patuh. Jawabannya, sikap patuh terhadap tercipta kedamaian sosial, kesuksesan dalam meraih tujuan rasa aman dan damai. Sikap tidak patuh dapat menyebabkan konflik, sanksi, dan kesulitan dalam mencapai tujuan. Ada yang mau bertanya? Yang mana? Pertanyaan, bagaimana menyikapi orang terlalu banyak Bagaimana orang yang terlalu banyak konflik? Silakan jawab. Jawabannya, menasihati dan memberikan solusi. Menasihati dan memberikan solusi bagaimana? Nah, ada lagi? ada? Silakan berdiri. Bagaimana cara mencegah konflik? Bagaimana cara mencegah terjadinya konflik? Mentaati peraturan, tidak mengurusi kehidupan orang lain. Karena kalau kalian mengurusi kehidupan orang lain, itu kalian akan terbawa masalahnya gitu. Nanti kan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itulah hasil diskusi presentasi dari kelompok 3 ya. Pembelajaran hari ini kalian dapat hikmahnya atau tidak? Dapat apa? Taat, mentaati peraturan. Selain mentaati peraturan dan mencegah konflik ya. Jadi bagaimana sih sikap kita yang harus sesuai dengan peraturan, baik itu sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, itu harus mentaati yang namanya peraturan. Kalau kalian mentaati peraturan, hidup kalian akan damai, tentram, tidak akan terjadinya konflik. Nah, sebaliknya kalau kalian tidak mentaati peraturan, pasti di hati kalian itu ada rasa tidak enak. Tidak enak, salah satunya misalkan tidak masuk pelajaran pertama, terus bolos, terus tidak mengerjakan piket. Pasti kalian hatinya tidak enak kan? Nah, jadi itulah ketika kalian tidak mematuhi peraturan. Maka untuk itu silahkan terapkan sikap-sikap bagaimana kalian mentaati peraturan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.